Bapak. Selamat malam Mbak Cita. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya Pak atas penghargaannya. Terima kasih Mbak. Kami juga terima kasih kepada Warta Ekonomi ya. Iya, dan sudah diberikan apresiasi. Iya siap Pak. Jadi gini, saya ingin karena Bapak udah meraih penghargaan, kita kulik lebih dalam ya Boleh, Pak. silakan. Mengenai apa sih, bagaimana gitu loh dari Smartfren terkait humas atau public relation-nya gitu dalam menjaga image gitu Pak. Apa yang dilakukan sih Pak? Dan untuk tahun ini kira-kira ada gebrakan apa Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Cita. Jadi kami dari Smartfren Telekom pertama mengucapkan apresiasi dan merasa terhormat dengan penghargaan Indonesia PR Awards dari Warta Ekonomi. Jadi di tahun 2024 ini dinamis sekali memang di Smartfren Telekom ini Mbak Cita. Jadi di corporate communication dan PR dan CSR, jadi kegiatan PR di Smartfren Telekom itu ada di satu unit namanya corporate communication dan CSR di bawah saya sebagai koordinator. Nah ini kita tentunya misi kami adalah bagaimana membawa reputasi yang baik bagi perusahaan. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentunya berkomunikasi kepada stakeholder. Nah, dua misi utama itu yang kita lakukan. Ya, tentunya untuk menjaga kepercayaan stakeholder, terutama customer dan pemegang saham dan tentunya masyarakat pada umumnya begitu ya. Nah, ini kami luar biasa menerima tantangan yang lumayan besar di tengah kompetisi industri telekomunikasi yang cukup ketat juga gitu. Tapi bersyukur terlewati tahun 2024. Kita menyambut 2025 gitu. Nah, kalau dengan berbagai tantangan itu Bapak berhasil gitu melewati di tahun 2024, untuk 2025 tahun ini kira-kira bagaimana persiapannya? Oke, jadi di 2025 kita pertama akan melanjutkan apa yang sudah baik di 2024. Nah, satu hal yang baik di mana kami menerima penghargaan ini kalau dilihat di keterangannya ya, itu kami mengembangkan satu program atau inisiatif teman UMKM Indonesia. Jadi pemberdayaan UMKM untuk industri kecil atau usaha kecil, mikro, dan menengah. Dan kita lakukan di 51 kota di seluruh Indonesia, kota dan kabupaten begitu. Dengan kami membina sekarang 4.139 UMKM binaan. Banyak ya Pak? Lumayan ya? Iya, lumayan. Besar itu jumlahnya. Lumayan ya Mbak. Nah, itulah yang ingin kita lanjutkan di tahun 2025 ini gitu. Ditambah kita juga masuk di 2025 ini di bidang pendidikan. Kami punya program namanya Teman Pintar. Baik. Nah, bagaimana kita melatih dan memfasilitasi adik-adik Gen Z ini dalam aktivitas mereka membuat konten. Jadi supaya mereka bisa ngonten di media sosial dengan bijak, dengan positif, dengan kreatif. Tentunya bisa membantu mereka buat dapetin cuan juga, nambah uang satu. Nah, itu program Teman Pintar di 2025. Ternyata banyak ya Pak, nggak cuma satu aja untuk UMKM. Nah kalau tadi dengan jumlah 4.900, di tahun ini ada target untuk menambahkan nggak Pak? Ya, tadi 4.139 Mbak ya. Jadi di tahun ini paling tidak ya kami ingin jumlah yang sudah ada itu naik kelas. Jadi 4.000 di tahun 2024, nanti 2025 yang 4.000 ini naik kelas dulu. Dan kami juga nurturing atau kita juga membina yang ada di bawahnya yang baru gitu baru, ya. Jadi yang sudah ada naik kelas, yang baru masuk begitu. Dinaikkan. Nah, gitu ya. Kami optimis lah paling tidak bisa double lah ya dari angka tersebut binaan UMKM kita gitu. Nah, kalau untuk pendidikan sendiri, Pak, kira-kira itu di kota-kota mana aja, Pak? Apakah ada dari Smartfren sendiri menyasar kota tertentu? Oke. Jadi untuk program Teman Pintar tadi yang arahnya ke arah pendidikan, program kita namanya Content Creator Academy. Di 3 bulan ke depan, ini kita quarterly nih ya, kita merencanakan 3 bulan ke depan kita akan ke 10 kota. Wah, banyak. Kota-kotanya ada kota besar tentunya, tapi kebanyakan secondary city atau kota-kota kabupaten gitu. Karena Mbak Cita, minat adik-adik Gen Z ya pelajar dan mahasiswa di kota-kota kabupaten itu sangat besar. Mereka ingin tahu dan mereka ingin bisa juga, nggak kalah semangatnya dari teman-temannya di kota-kota besar gitu Mbak. Jadi Smartfren menyediakan wadahnya, mempersiapkannya, mempersiapkan hal tersebut, membekali hal tersebut, memfasilitasi mereka. Iya betul banget. Dengan segitu banyak inovasi program gitu. Kalau dari Bapak sendiri harapannya apa? Oke, harapan kami tentunya yang pertama program ini membawa manfaat buat customer kita. Ya, karena program CSR Smartfren
tadi dari UMKM, kemudian yang tahun 2025 ada Teman Pintar, itu basisnya adalah komunitas pelanggan kita. Kita mengutamakan komunitas pelanggan kita sebagai stakeholder utama kita untuk mendapatkan manfaat ini. Jadi harapannya customer selain menggunakan produk Smartfren juga mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program Teman UMKM dan Teman Pintar ini. Itu yang pertama. Harapan yang kedua, tentunya ini bisa mendukung program pemerintah agar literasi digital ini makin gencar dikampanyekan di masyarakat. Betul, Pak. Nah, mari kita gunakan internet secara positif, secara baik, secara bijak. Kira-kira seperti itu, Mbak Cita.